Akhir-akhir ini pasti muncul di timeline kamu kabar mengenai Raja Jackson. Dan kayak, siapa nih orang kok tiba-tiba rame? Kok tiba-tiba ada yang bilang dia baru aja orang? Hal ini rame banget, banyak yang retweet, banyak yang ngomongin, banyak yang reply. Tapi siapa itu Raja Jackson dan kenapa ini jadi rame? Dan apakah benar dia itu hampir ngemampusin orang? Jadi ada orang namanya Raja Jackson. Dia adalah streamer di Kick. Udah, selesai video. Lagi-lagi mesti rutin ngebahas streamer Kick. Buat yang mungkin baru subscribe gua dan nggak tahu apa itu streamer Kick. Kick itu adalah platform live streaming kayak YouTube, kayak Twitch. Tapi bedanya di Kick ini aturannya jauh lebih bebas. Dan orang-orang yang tadinya udah di-ban dari YouTube, udah di-ban dari Twitch karena melakukan kesalahan-kesalahan dan melanggar aturan-aturan seperti kekerasan, obat-obatan, atau apapun itulah yang benar-benar nggak baik untuk dilakuin selama live streaming, pindah dan diterima di Kick. Itulah kenapa Kick tuh kayak ya itu asilum gitu loh, kayak bukan tempat yang bikin kaget kalau sesuatu bakal terjadi di situ. Toh isinya orang-orang yang pernah ke-ban sebelumnya, jadi anggapannya kayak begitu. Dan Raja sebenarnya gue liat track recordnya bukan orang yang pernah di-ban di Twitch sih atau di YouTube sih, tapi ya dia memilih Kick yang berarti ya gitulah. Tapi menurut gue poin tersebut nggak terlalu ada hubungannya lah sama apa yang akan kita bahas sekarang. Karena yang akan kita bahas sekarang adalah Rampage Jackson's son allegedly attack professional wrestler during live stream show. Jadi Raja ini adalah anak dari atlet MMA yang cukup sukses karirnya, yang cukup terkenal di dunia MMA. Kalau mungkin teman-teman ngikutin, namanya adalah Quinton Rampage Jackson. Makanya namanya Raja Jackson. Yang dimana Raja di sini juga sepertinya pengen ngikutin karir bapaknya jadi atlet MMA, tapi dari yang gue dapetin ya, Raja pernah berlaga di salah satu event MMA, namun tidak terlalu lama dan karirnya juga tidak terlalu berbuah lah. Dan akhirnya dia ganti menjadi seorang streamer. Dan suatu hari ya, lebih tepatnya di tanggal 23 Agustus 2025, dia itu datang ke KnockX Pro, dimana itu adalah Wrestle Academy, yang dimana ada show-nya juga, tapi juga ada kayak semacam pelatihannya dan lain-lainnya, dan lagi bikin gig, kayaknya lagi bikin acara kecil-kecilan. Dan disitulah terjadi sebuah insiden yang tidak mengenakan. Ada orang namanya Psycho Stu itu lagi perform tuh di situ, dan tiba-tiba Raja masuk ke ring. Jadi Raja ini kayak mungkin harusnya nggak ada di ring, tapi tiba-tiba masuk ke ring dan melakukan tindakan yang cukup luar biasa, seperti pegulat-pegulat lainnya gitu loh. Kayak tiba-tiba, oh lo dateng. Sorry gue nggak berani tunjukin video fullnya karena yang terjadi cukup brutal dan gue khawatir video ini jadi nggak bisa naik kalau gue tunjukin fullnya. Tapi orang-orang lain bisa bahas segala macam ya, mereka aja ngambil resiko, gue nggak mau ambil resiko. Ya penakut tuh no, emang mau apa lu? Yang dimana si Raja ini seperti berusaha untuk mengangkat si Psycho dan membantingnya, yang dimana dalam gulat itu sangat-sangat biasa. Itu sangat-sangat sering terjadi, kayak ya that's the sport gitu. Nah yang jadi problem adalah aksi setelah pembantingan tersebut. Yang dilakukan sama Raja adalah yes, pemukulan yang brutal terjadi dari Raja ke Psycho sampai si Psycho tidak sadarkan diri. Seperti yang kalian lihat, banyak orang juga berusaha untuk melerainya, banyak orang yang berusaha juga melihat kayak ini bingung, ini bagian dari skrip apa enggak, is it to work or not, dan lain-lain. Kayak apa nih maksudnya? Skrip atau work yang dimaksud di sini adalah ya gue sebenarnya malas ngejelasin ke lu, dan ini udah terjadi kayak semacam apa ya, seiring waktu gitu, tentang apa yang gue pengen sampaikan gitu, bahwa gulat itu ya fiksi. Apalagi yang entertainment, gulat-gulat entertainment itu fiksi. Yang real gulat itu ya adanya di Olimpiade gitu, yang pertanding beneran, yang ngerebutin medali gitu ya. Yang bukan tiba-tiba suka cerita-cerita, yang suka tiba-tiba keluar ada musiknya, terus tau-tau ngomong dulu, terus tau-tau lihatan dulu 5 menit gitu kan, terus ada komentatornya, wah ini adalah main game. Of course it's fake. It's fake. Oke, ini untuk pertama kali gue bilang gulat itu fake ya, padahal kayak aduh pengen ngejalanin gimmick gulat itu tidak fake, tapi ya ini karena ini insiden dan mesti banyak orang paham gulat itu fake. Nah jadi dalam gulat biasanya tuh mereka tuh kayak ada skripnya atau ada kayak semacam kode-kodenya lah untuk ngasih tahu bahwa ini begini, ini begitu. Maksudnya adalah di mana-mana kalau lu pengen nonton gulat gitu, mesti ada kayak tensi yang dibangun, mesti ada kayak semacam konflik yang dibangun. Kalau lu nonton WWE dari kecil, lu pasti tahu kayak tiba-tiba ini musuhnya ini nggak suka sama ini tiba-tiba karena dia ternyata serakah, jadi dia pengen ngambil semua title, jadi awalnya kerjasama terus tiba-tiba dicurangi dan lain-lain ya. Itu ada skripnya, itu ada prosedurnya ya.
Dan itu yang juga terjadi tadinya di sini. Ini semua terjadi awalnya dari si Saiko itu sebenarnya udah ngebuat work atau ngebuat script yang ngebangun tensi. Karena kan mereka lagi live streaming nih, mereka pengen dong kontennya naik atau jadi ya jangan kan live streamingnya gitu, gulatnya juga rame gitu pertandingannya. Si Saiko ini tuh ngejual sebuah cerita di mana dia tuh kayak ngeliatin anak sengak banget ditampol pakai bir. You don't know me? Hell no. Yeah. Hey, hey, I think that's a Oh, you don't. Nah di sini itu maksudnya kayak semacam bentuk wah ini nih akhirnya bangun story, bangun konflik gitu kan lu lebih seneng kan, bahkan gak hanya di WWE ya, ini correct me if I'm wrong, gue nggak terlalu ngikutin tapi gue lihat sekarang tuh ya di tinju dan di MMA gitu ya, itu tuh banyak yang bikin cerita konflik juga. Dan gue denger sih itu tuh katanya juga dibangun-bangun gitu biar rame, biar konflik, biar pada nonton, biar ngeliat wah ini berantem beneran nih, bukan tanding profesional lagi segala macam gitu. Dan itu memang secara otak marketing gue juga berpikir itu akan membuat orang lebih menonton gitu daripada ini mah tinju profesional, tapi kan lu pada pengen lihat teknik lagi nih, tapi orang awam gitu yang nggak tahu tinju, wah ini dia nih orang akhirnya berantem akhirnya pada mau ngejual kan. Nah gue nggak tahu gimana apakah jadi berantem beneran apa enggak kalau di tinju, tapi kok di WWE harusnya ya jangan sampai berantem beneran dan kayak ujung-ujungnya scripted juga gitu loh, yang kayak oh ini segala macam. Nah itu tensi udah dibangun kan. Nah tadinya arc itu pengen dibikin si raja itu tiba-tiba ya sesimpel balas dendam aja ke Saiko gitu. Bahkan ada klip yang dibilang lu kasih receipt gitu, maksudnya kayak bales gitu loh. Tapi kayak kalau lu di dunia gue udah tahu bales dalam artian gimmick bales gitu loh. Him his receipt. You remember what a receipt is? Give him that receipt, go tag his shit. If you got a problem with it, I'll fucking run out there. Tapi dibalesnya malah seriusin, dibikin beneran celaka sampai keadaan kondisinya bener-bener nggak stabil, pingsan, dan bahkan gue nggak tahu lah penyakit apa yang udah ditampung sama si Saiko gara-gara ini semua lah. Pokoknya ya lu bayangin aja dipukulin. I don't think pukulannya juga bukan yang pukulan yang kayak udah males banget, tapi bener-bener pukulan strong. Dan inget si Raja itu latihan MMA, walaupun karir MMA gak bagus. Si Raja itu anak dari atlet profesional MMA yang sempat mau ngikutin karir MMA bapaknya tapi nggak dilanjutin, tapi dia latihan untuk MMA. So pukulannya itu bukan pukulan Eno Bening biasa dan lu pada biasa ke temen lu walaupun lagi berantem beneran gitu. Ini pukulan orang MMA yang lagi marah dan lagi pengen berantem dan orangnya udah terkapar di bawah. Jadi itu pukulannya bener-bener yang wade itu bener-bener pukulan Ultraman man. Dan makanya sampai kondisinya bener-bener dilarikan di rumah sakit. Dan terakhir gue dengar kabarnya kondisinya sudah mulai membaik, sudah mulai menunjukkan recovery dan lain-lain. But what is done is already done. Yang Raja lakuin udah bener-bener dilakuin. Entah ini miskomunikasi, dalam artian bisa jadi dong si profesional wrestler ini, pegulat-pegulat ini nggak brief si Raja dengan baik, nggak dibikin paham ini anak bocil tentang gulat, atau terlalu mengasumsikan kalau ini bocil emang udah paham entertainment gulat kayak gimana, atau emang ada masalah di Rajanya yang emang nggak bisa apa ya istilahnya menanggapi ini sebagai entertainment gitu, sebagai yang emang biasa terjadi di dunia gulat gitu. Lu masuk ke dunia gulat tapi lu dibawa serius, dibawa baper gitu, dibawa bener-bener pengen mampusin orang gitu. Bahkan si bapaknya itu kocaknya lagi live streaming juga sama Sniko. Gue juga ngerti lore gimana tiba-tiba bapak itu ternyata lagi live streaming gitu sama Sniko, dan dengar kabarnya dia kayak panik gitu, kayak wah gitu, kayak yang bener aja gitu. I want to clear up the misinformation about my son Raja. I've been confirmed that the wrestler Stuart Smith aka Saiko Stu is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moment before Smith's match. Raja was told that he could get his payback in the ring. I thought it was part of the show. It was bad judgment and a work that went wrong. Raja is an MMA fighter, not a pro wrestler, and had no business involved in an event like this. I don't condemn my son's action at all. He suffered conscious from sparring only days ago and had no business doing anything remotely close to physical contact. As a father, I'm deeply concerned with his health and well-being of Mr. Smith. That being said, I'm very upset that any of this happened, but my main concern now is that Mr. Smith will make a speedy recovery. I apologize on his behalf and to kick for the situation. Nah sebenarnya ya di live streaming itu juga ada kelihatan kalau si Stu Saiko itu udah minta maaf ke Raja berkali-kali tentang apa yang dia lakuin, itu yang lemparin nabokin bir ke kepalanya gitu. Minta maaf sampai lebih dari satu kali gitu. I appreciate it. I didn't know. I thought you were I'm sorry, bro. Tapi somehow menurut banyak orang si Raja ini kena rage baiting.
Aduh, jadi kayak dipanas-panasin sama chatnya sendiri, sama followersnya sendiri di kick sama orang-orang gitu. Ayo gitu. Sangat suportif sekali ya lu punya followers, punya supporter ya. Gua I don't want that kind of supporter, man. Unsubscribe me please. Ayo burung segala macam sampai akhirnya dia benar-benar marah, benar-benar bilang bahwa gua mau off script. Nah dari sini sebenarnya jadi bukti kan bahwa sebenarnya dia bukan nggak dikasih tahu, bukan nggak ngerti, dia udah ngerti bagaimana dunia WWE. Gue bilang WWE terus tadi, sorry ya, bukan WWE, maksudnya kayak dunia gulat gitu ya. Dunia gulat itu bekerja bagaimana, bahkan udah tahu skripnya bakal bagaimana, tapi dia secara sadar, secara terang-terangan ngasih bukti ke audiens bahwa dia akan off script, alias nggak ngikutin skrip, alias bakal crash out dan sudah berusaha untuk mampusin seseorang. Me off, bro. It didn't even hurt. It just pissed me off. And shit pissed me off. And I'm gonna have to get him back. They said I can go in the ring and get it. I don't even know what I'm gonna do to him. Bro, my dad can't do shit. I'm gonna fake crash out. All right, bet. You about to see. You about to see how fake of a crash out. Very dangerous, very immature. Kelihatan secara psikologi dia tidak sehat. Kelihatan dia sangat mudah terpengaruh. Dan menurut gua ini nggak baik. Inilah kenapa dunia in real live stream itu menurut gua makin sini makin menakutkan buat gua. Banyak orang-orang itu kayak gua aja waktu jalan-jalan ke Taiwan, ke Jepang gitu. Orang-orang bilang, ayo bang jadi solo gitu. Gua sih cukup tidak perlu mengiyakan apapun yang orang minta ke gua gitu ya. Nggak suka ya unsubscribe gitu, blok kalau perlu gitu, I don't care. Tapi ternyata emang banyak di dunia ini tuh orang bukan cuman bercanda, bukan cuman rage baiting, tapi mungkin emang pengen ngeliat orang celaka dan tertawa dari jauh. Karena lu gak ada hubungannya sama itu dan lu gak akan mempertanggungjawabkan apa yang udah lu lakukan di internet. Sedangkan yang hadir fisiknya, hadir identitasnya akan menanggung itu semua. Are you winning, son? Dan kita dapetin juga footage ini kondisi dia waktu selesai habis melakukan itu dan orang-orang berusaha menenangkan dia, tapi kelihatan banget dia something is wrong with him, something is wrong with Raja. It was all an act. It was just a play. Don't worry. It was wrestling. Yeah. You don't want to get banned. It's just wrestling. It's all an act. That's why the guy almost died. Dan kurang lebih itulah yang terjadi. Terakhir kabarnya polisi langsung menginvestigasi kejadian ini dan semoga cepat bisa speed recovery. Dan ya inilah ternyata bahayanya dunia in real live stream dan dunia yang baru, atau dunia gulat buat orang yang nggak ngerti, tapi ternyata udah ngerti, tapi ternyata kena rage baiting atau dipanas-panasin dan ternyata beneran panas. Ada informasi tambahan atau ada mau koreksi kalau ada salah atau ada kritik gue, silakan di kolom komentar di bawah. Dan pendapat kalian bagaimana juga? Apakah menurut kalian ini adalah salah satu momen lagi tentang in real live streaming yang wadidaw? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan internet di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang pengen liatin gue membahas hal-hal di luar Indonesia kayak gini lagi, gue tuh upload video sehari satu. Jadi coba cek aja channel gue dan klik video menurut kalian, wah belum gue tonton nih. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound. Wane.